Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Inspirasi pagi ini sesuatu yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, saya punya satu lembar kertas. Bapak Ibu lihat kertasnya tidak ada coretan. Ini saya umpamakan dengan kehidupan kita waktu kita lahir. Kita lahir dengan kehidupan kita tidak ada coret-coretan, tapi sepanjang sampai usia sekarang, entah usia Bapak Ibu ataukah sekarang usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, atau kepala 5 sampai kepala 8, saya nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu, tapi saya percaya kertas yang putih sebelum waktu kita pertama kali lahir ke bumi ini, itu pasti sesuai dengan usia kita akan ada coretan. Entah coretannya, saya umpamakan pakai ini, coretan pakai pensil dengan seperti ini, dia pasti coretannya tipis, ya kan? Mungkin ada coretan yang lebih tebal dalam kehidupan kita. Nah, ada lagi coretan yang warna-warni sepanjang ini, ada yang merah, bahkan ada segala macam. Ini saya coret semua, Bapak Ibu, saya coret semua. Ini terlalu banyak, bahkan ada yang lebih banyak lagi coretannya ini. Nah, ini saya umpamakan kehidupan kita penuh dengan ada coretan yang tipis dan panjang. Apa yang terjadi? Siapakah yang mencoret dalam kehidupan kita seperti ini? Ada orang tua kita, ada saudara kita, ada teman kita, teman dekat, sahabat, sepelayanan, bos kita, karyawan kita, pendeta kita sekalipun, anak kita, suami kita, semuanya pernah membuat coretan di dalam kehidupan kita. Dan coretan ini adalah sesuatu yang melukai hati kita. Bukan coretan yang positif, tapi ini coretannya negatif, dan dia melukai, sehingga hati kita penuh dengan coretan yang sulit sekali untuk kita buat putih lagi. Seandainya Bapak Ibu kita mulai bertahap, kita mulai mengerti arti kehidupan kita, harus kita mulai memaafkan, mengampuni. Kita akan coret, kita akan ini. Mungkin kalau pensil tadi yang coretannya tipis, saya bisa hapus dengan gampang. Dia akan hilang. Tapi yang kuat sekali coretannya, semakin kuat, ini sulit. Kalau Bapak Ibu paksa, saya akan paksa, ini akan coret, ini akan saya paksa seperti ini, dia akan luka, dia akan lecek, bahkan bisa kemungkinan dia akan sobek. Kalau kita paksa, ini kalau spidol ini yang banyak sekali nyakitin sekali, ini kalau kita paksa, kita hapus, ini nggak bisa, dan ini akan sobek luka. Hati kita pun demikian. Hati kita sesudah banyak itu, kita mau memaafkan itu sulit, kita mau hapus itu sulit. Bahkan kita sekuat kita pun kita hapus, itu akan menyebabkan luka di hati kita. Bapak Ibu, saya bawa dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, waktu kita lihat hati kita seperti ini, tidak ada yang bisa kuat. Hati kita yang sudah luka, hancur, sobek oleh berbagai peristiwa yang orang sekeliling kita menciptakan luka itu. Apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bagaimana kita memberi kekuatan? Kita minta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Yang luka ini untuk sembuh, yang sobek ini untuk sembuh, pasti akan ada bekas. Bagaimana kita katakan pada Tuhan, Tuhan segala perkara dapat kutanggung bersama Engkau. Kita minta hati yang baru kepada Tuhan. Tuhan, saya minta hati yang baru. Hati yang baru Tuhan. Nah, untuk dapat hati yang baru, hati yang putih kembali, butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat ini Bapak Ibu mengalami luka yang banyak, yang tidak bisa Bapak Ibu maafkan siapapun yang pernah melakukannya, tapi minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus yang mati buat kita itu, Dia memberi kekuatan kepada kita. Hati yang hancur, hati yang sobek, kita minta yang baru, dan Tuhan gantikan dengan yang baru. Itu renungan pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.